Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Udina Putri dari D3 Analis Kesehatan Abdi Nusa Palembang. Baiklah, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang vitamin A. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital di dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin, yaitu vita, yang artinya hidup, dan amina, yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian, kelak diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom N. Dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut yaitu vitamin A, C, vitamin D, vitamin E, K, dan B. Walaupun memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Sumber sebagai vitamin ini dapat berasal dari makanan seperti buah-buahan, sayur, dan suplemen lainnya. Vitamin memiliki peran spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa tidak dapat mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah yang sedikit, tetapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan istilah avitaminosis. Contohnya adalah bila kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami kerabunan. Di samping itu, asupan vitamin juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh. Vitamin A adalah suatu senyawa yang sangat kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk perkembangan dan kinerja tubuh, organ seperti mata, kulit, organ reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin berdasarkan kelarutan di dalam air ada dua macam. Yang pertama yaitu vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air atau larut dalam minyak. Yang vitamin yang larut di dalam air contohnya yaitu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang yang tidak dapat larut dalam air yaitu vitamin A, D, vitamin E, vitamin K atau biasa kita singkat dengan vitamin A, D. Ada banyak sekali fungsi vitamin A, yaitu yang pertama untuk menjaga kesehatan mata, untuk menjaga penglihatan. Yang kedua diferensi sel atau fungsi dari metabolisme sel. Yang ketiga yaitu fungsi kekebalan. Yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima sebagai untuk alat reproduksi. Yang keenam yaitu mencegah kanker dan penyakit jantung lainnya. Sumber vitamin A. Sumber vitamin A ada dua macam, yaitu sumber vitamin A dari hewani dan sumber vitamin A dari nabati. Nah, contoh dari sumber vitamin A yang dari hewani yaitu hati sapi, kuning telur, keju, susu, dan lain-lain. Sedangkan yang sumber vitamin A yang nabati yaitu wortel, brokoli, ubi, labu kuning, belewah, aprikot, dan bayam. Berdasarkan struktur kimianya, vitamin A dibagikan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk retinol dan yang kedua sebagai beta carotene. Nah, yang pertama yaitu retinol
yang dimanfaatkan langsung oleh tubuh karena sumbernya dari hewan seperti hati, telur, minyak ikan karena mudah dicerna dalam tubuh. Yang kedua yaitu beta carotene, yaitu sering disebut dengan provitamin A. Baru dapat dirasakan setelah mengalami proses retinol. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.